Aku juga pernah dapat cap dari orang yang sampai DM, kamu tuh kalau nggak menggunakan cara-cara tertentu, nggak menggunakan kata-kata kotor dan sebagainya itu nggak akan naik. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana dan Pandi. Hai. Untuk pertama kalinya Marketplace Wisdom akan mendatangkan seorang konten kreator di bidang gaming. Nah, makanya bagaimana awal mulanya, tantangannya, dan berapa sih penghasilannya? Kita akan ulik dari narasumber kita sebentar lagi. Ya, oleh karena itu silakan perkenalkan diri. Halo, namaku AB, kalau di internet lebih dikenal dengan nama AB Cascade. Saya bekerja sebagai content creator gaming di platform YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Untuk di Gereja Mawar Sharon, saya melayani di Departemen PAW sebagai keyboardist sejak tahun 2008. Oke, nah sekarang mau tanya gitu ya. Pertanyaan pertama, gimana kok bisa jadi gaming dan ini pasti jadi inspirasi buat anak-anak muda. Awalnya itu loh gimana, penasaran nih. Passion dulu atau karena lihat udah dari kecil udah kepingin gitu atau gimana? Sedikit dari kecil ya, saya memang hobi main game dari dulu, tapi tipe pemain game yang lumayan serius gitu dan juga belajar bahasa Inggrisnya dulu kebanyakan dari game. Jadi dulu waktu kecil main game itu di sebelahnya ada kamus, jadi targetnya adalah aku harus ngerti bahasa Inggrisnya itu apa sambil baca kamus gitu main gamenya. Terus kalau untuk karir ini sendiri kan dulu aku sempat kerja yang lain gitu ya di bidang properti pada saat itu, punya kantor sendiri juga, tapi waktu awal-awal pandemi itu marketingnya banyak yang kesulitan untuk menjual rumah pada saat itu. Jadi waktu itu kebetulan juga sudah mulai nyambi dulu awalnya, jadi nggak langsung full time, jadi nyambi dulu. Terus pada saat pandemi itu, jadi daripada di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan, jadi akhirnya mencoba ini diseriusin dan akhirnya puji Tuhan bisa jalan. Oh, jadi dari pivot waktu pandemi. Pivot waktu pandemi, ya. Terus apa yang membuat Anda pede gitu ya untuk cara main game Anda? Nah, tipe seperti apa yang di-upload di YouTube dan apa yang membuat Anda pede untuk itu? Karena gini, sebenarnya dari sebelum-sebelumnya pun memang sudah main game dan puji Tuhannya sudah berprestasi juga. Pernah juara bentar. Apa nih, makanya prestasi apa nih di game? Iya, jadi game itu kan ada perlombaannya juga. Ya, e-sport itu ya? Iya, yang semacam itu. Tapi bukan exactly e-sport. Tapi pada waktu itu memang ada salah satu game yang game offline. Ya kalau gambarannya yang gampang itu seperti semacam board game, tapi nggak exactly board game ya, yang ada perlombaannya. Dan waktu itu di Nasional Indonesia di tahun 2015 itu sempat mendapatkan juara 3. Terus di tahun 2016 ada kompetisi internasional juga, itu juga juara 3 juga pada saat itu. Jadi maksudnya aku berpikir wah ada potensi yang bisa diseriusi gitu. Nah, terus tipe seperti apa di YouTube yang ditayangkan? Apakah karena kan konten gaming kan beda. Kira-kira yang dijalani oleh Cascade Cascade ya? AB Cascade. AB aja nggak apa-apa. Gini, jadi kalau misalkan konten gaming itu sebenarnya ya kalau menurutku kurang lebih itu ada 4 macam. Yang pertama itu tipenya yang entertainment. Maksudnya yang hostnya itu lucu dan sebagainya, itu lebih ke menghibur gitu ya. Kalau saya mungkin lebih ke tipe yang kedua, itu edukatif. Jadi lebih ke tips and trick, walkthrough, bagaimana cara menyelesaikan sebuah game, atau misalkan kalau misalkan main game ini kalau mau jago kayak gimana gitu. Terus habis itu tipe yang ketiga itu biasanya ada yang motivational. Jadi ada yang kayak memberikan semangat hidup. Sambil main game? Ya, sambil main game. Termasuk kalau di channelku itu ada banyak viewer juga yang lumayan terberkati soal pola hidup sehat. Ya, aku juga lumayan seneng di jadi sembari. Iya, jadi ada yang selipan-selipan itu. Aku sambil main game, misalkan breaknya aku makan di live streaming sambil ngobrol sama viewer. Banyak yang nanya soal pola hidup, terus habis itu aku kan juga menjalani intermittent fasting ya, itu juga banyak yang belajar dari situ. Gitu. Ya, terus yang tipe yang keempat ini yang sebenarnya paling membedakan kenapa kok orang harus nonton orang lain main game, bukan nggak nonton TV aja, yaitu relational. Jadi bisa bercakap-cakap langsung dengan hostnya, dengan yang punya channel gitu. Itu yang jadi sebenarnya setiap channel gaming itu punya keempat-empatnya, tapi tergantung yang mana yang mau lebih ditonjolkan. Gitu. Ini udah kayak influencer lah ya, cuman ini cuman ini niche-nya gaming.
Ya. Nah sekarang game sendiri itu kan ada banyak ya. Iya. Jadi mulai dari game anak-anak ya kita sebut merek lah ya. Iya. Misalnya Roblox lah atau Minecraft lah. Terus ada game yang untuk orang-orang remaja juga gitu. Misalnya apa. Nah itu Bro Abe ambil segmen yang mana? Kalau aku segmennya viewernya kebanyakan di usia 17 sampai 25. Jadi ya remaja menjelang dewasa lah ya. Direncanakan atau? Memang dari tipe gamenya. Dari tipe gamenya. Jadi kalau misalkan analoginya musik gitu ya, penikmatnya musik jazz sama musik pop itu kan berbeda gitu ya. Game pun juga sama, ada banyak tipenya. Penikmatnya game tembak-tembakan sama penikmatnya game strategi itu kan beda pasarnya. Gitu. Nggak, kenapa ngambil akhirnya segmen yang itu? Dan kalaupun yang umur itu nanti tipe gamenya yang seperti apa kan? Ada juga yang tipe youth tapi senangnya misalnya seperti yang buah-buahan yang di slide. Itu kan memang receh banget ya. Tapi ada lagi yang strategi, ada lagi yang apa gitu. Game itu memang ada yang simple sampai yang paling complicated. Kalau aku nilai channelku sendiri sih lebih ke tipe game-game yang hampir complicated tapi nggak complicated banget. Tetapi memang fokusnya di game-game HP. Kenapa gitu? Karena menurutku pasarnya lumayan luas ya. Karena setiap orang kan walaupun nggak punya konsol, nggak punya PS dan sebagainya, PC, itu gitu ya? bisa main dari HP. Jadi memang fokusnya adalah game HP. Kalau di channelku. Nah tapi kan game HP berarti ya memang ada juga sih game HP yang strategi dan sebagainya. Nah, jadi lebih ke arah game yang strategi tadi. Iya, game yang strategi. Itu pasarnya gede. Itu pasarnya kalau di Indonesia lumayan luas. Dibandingkan kalau seandainya game konsol, kalau di Indonesia ya berarti penikmatnya cuman yang punya konsol gitu. Game konsol apa nih? Konsol tuh PS, Oh, Nintendo, yang ada alatnya. Terus PC juga termasuk. Terus PC ya. Kalau PC beda lagi, maksudnya game PC gitu. Itu yang desktop itu ya. Desktop. CPU-nya, ada layarnya gitu. Nah, sampai titik mana Bro merasa bahwa ini harus saya monetisasi atau mungkin awal-awal nggak monetisasi dulu, yang penting live streaming dulu. Happy doang. Tapi ternyata kok live streaming dulu mungkin yang nonton kok banyak. Sampai titik mana akhirnya? Startnya gimana gitu? Untuk membuat ini jadi cari duit. Jadi memang awalnya kalau kita bilang konsisten tuh lumayan klise gitu ya, tapi ya memang itu yang saya jalani. Karena gini, awal-awal live streaming itu viewernya memang viewer yang nonton kita pada saat bersamaan itu mungkin cuma 5 orang, 10 orang. Itu saya alami di bulan pertama sampai bulan ke-6. Tapi setelah itu masuk ke bulan ke-6 itu tiba-tiba yang nonton bersamaan itu 200 orang. Di bulan ke-7 yang nonton bersamaan itu 1000 orang. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang live-nya ya? Belum itu yang live-nya. Yang dan juga ada ya? yang jadi kan saya ada live streaming, ada juga konten gitu. Oh beda ya nanti? Beda. Atau yang live itu nanti dijadiin konten? Bisa, itu juga bisa. Itu juga salah satu tipe konten, juga ada yang dari live streaming, dipotong, diedit untuk dijadikan rekaman konten. Itu dilakukan oleh Abi juga? Itu dilakukan oleh aku juga. Tapi ada juga yang murni dari rekaman, recording untuk dijadikan konten itu ada juga. Nah itu, maksudnya apakah dari awal memang sudah dimonetisasi atau tengah-tengah, loh ini kok sampai 1000 orang yang nonton? Ini bisa, nah itu gimana? Ya, jadi kalau untuk YouTube sendiri itu kan ada syarat monetisasi gitu ya. Kalau di platform YouTube itu kan 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber. Itu awalnya di situ. Terus setelah mencapai itu, ya baru mengajukan ke YouTube untuk monetisasi dan puji Tuhannya tembus. 4.000 jam tayang ini dalam kumulatif. Dalam jangka waktu terserah. Jadi kalau mencapai 4.000 jam tayangnya lebih lama ya monetisasinya lebih lama. Jam tayang ini semua video. Jadi gak harus live stream doang. Gak harus live stream doang. I see. Dicapai dalam waktu berapa lama nih? Dicapai dalam waktu berapa lama ya? Kan startnya 2000. Ya kayaknya nggak sampai setahun sih. Hah? Iya. Jadi sering upload gitu ya? Iya, upload, live streaming. Ya. Nah setahu saya paling banyak yang nonton berapa juta orang? Ya ada salah satu video yang puji Tuhan hampir 5 juta view-nya. Waduh. 5 juta ibu banget ya. Soalnya kita mungkin udah ini ya, udah tua-tua. Masih muda kok, masih muda. Nah, cuman kadang-kadang kita nih nggak ngerti apa enaknya orang melihat orang lain main game. Iya. Nah, gitu. Ya itu tadi, kalau sebenarnya dari yang 4 value yang tadi, 4 value live streaming itu tadi, sebenarnya orang suka karena bisa ngobrol sama, misalnya gini, kalau misalkan kita nonton di TV, kita mau ngobrol sama artisnya itu susah. Tapi mereka nonton di layar terus bisa ngobrol langsung, itu menjadi salah satu daya tarik yang aku bisa loh join komunitas dan juga akhirnya bikin grup misalkan grup WhatsApp, grup Discord sesama orang-orang yang punya hobi yang sama,
punya seneng sama streamer yang sama kayak gitu. Oh itu ada? Ada grupnya, jadi ada komunitasnya. Nah gitu tuh Abi ada di dalam grup itu nggak? Iya ada, dan membentuk grupnya sendiri juga. Jadi bentuk ekosistem. Membentuk ekosistem sendiri juga in a way. Ya. Terus kumpul gitu tiap ada. Iya pernah, gitu. Aku pernah ketemu sama ngadakan kayak temu sama subscriber yang di Surabaya. Serius? Iya. Wow. Itu. Ya. Oke, ini ngomong soal monetize terus Ivana jadi penasaran. Ya. Tuh. Oke. Iya. Kira-kira penghasilan yang didapetin dari seorang content creator gaming ini seperti apa? Sumbernya dan kira-kira ya sumbernya dulu deh dari mana aja? Ya sumbernya ya kalau misalkan platformnya di YouTube itu ada dari AdSense, YouTube AdSense. Yang tadi tembus berapa ya, itu tadi? Tembus tadi syaratnya. Kalau misalkan dari TikTok dan Instagram itu memang tidak dimonetisasi tapi meningkatkan exposure. Jadi penting juga. Yang pertama dari AdSense, yang kedua dari brand deals seperti endorse dan sebagainya. Itu kan ada juga misalkan ada perusahaan yang butuh gamenya buat di-review ya. Saya bantu review sekian-sekian macam-macam gitu. Terus yang ketiga ada juga dari kontrak. Kebetulan saya sekarang kontrak sama salah satu perusahaan game untuk memainkan gamenya dalam jangka waktu tertentu. Oh, bisa gitu. Bisa seperti itu juga. Kayak influencer gitu ya atau endorser. Ya, gitu. Mungkin kalau endorse di tapi ini untuk game. Brand ambassador gitu kali ya. Semacam seperti itu. Ya. Wow. Terus juga kalau untuk live streaming khusus di niche game, ini yang keempat itu ada namanya donasi. Kenapa kok orang mau? Ada yang dapat 1 M itu ya? Iya, ada yang serius? Ada yang sampai segitu. Disawer kan? Tanda petik disawer betul, istilahnya itu. Ada. Jadi biasanya orang yang ngasih donasi itu simply karena mungkin mau support kreatornya atau yang lumayan banyak juga itu ngasih challenge. Jadi misalkan di game ini apa yang susah gitu ya, di challenge gitu. Misalkan kita harus menamatkan gamenya tanpa menggunakan apa, misalkan tanpa menggunakan jurus tertentu. Di challenge sama mereka. Iya, di challenge. Terus kalau challenge-nya berhasil, di-donate. Oh gitu. Pernah nggak habis berhasil terus donate-nya nggak dijadi gitu? Pernah. Tapi ya nggak apa-apa. Kan itu malah narik engagement buat viewer yang lain. Ayo mana transfer gitu. Jadi itu nanti ngasih nomor rekening juga? Enggak, itu dari third party ada. Jadi third party, jadi mereka tinggal pakai QR, langsung kirim ke third party-nya itu nanti aku nyarikan dari third party-nya itu. Itu aman bagi privasi juga ya? Karena nggak ngasih sama sekali nggak ngasih data pribadi. Gitu. I see. Nah tadi pertanyaannya belum dijawab. Kira-kira. Tadi kan udah dijawab pertama kan sumbernya dari mana aja. Udah atau ada sumber lain? Jumlahnya berapa gitu? Sumber lain. Ini tadi kan donasi nih. Gitu. Ya. Setelah itu? Terus kalau yang terakhir di luar content creating, aku juga ada game yang offline memang sebagai pemain, sebagai orang yang tanding. Jadi kalau menang dapat lomba, dapat hadiah juga dari lomba. Nah kira-kira jumlahnya berapa nih? Kira-kira bayangan aja dah. Ya bayangan ya. Total ya? Total ya. Wah, nggak bisa dihitung. Banyak sekali. Ya, kalau mungkin yang lebih bisa dihitung kalau misalkan dari AdSense gitu ya. AdSense dan donasi ya kurang lebih kalau dibandingkan sama UMR tuh sekitar 4-5 kali. Jadi bisa untuk hidup ya? Ya. Bisa. Mari kita dengarkan prinsip firman Tuhan untuk episode pada kali ini. Diambil dari Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Satu kunci yang seringkali sekarang diabaikan atau mulai ditinggalkan oleh orang-orang termasuk Gen Z dan sebagainya itu adalah kegigihan, itu adalah kekonsistenan. Itu padahal di sini dengan jelas dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Jadi bisa jadi awal-awal ketika kita memulai segala sesuatu itu tidak langsung ujungnya adalah profit. Pasti pertama-tama harus bahasa Jawanya namanya babat alas gitu ya. Harus merintis dulu, harus membongkar semak belukar dulu misalnya sebelum membuka satu sawah di hutan. Oleh karena itu dengan kejadian seperti prinsip ini, untuk memulai bisnis jangan langsung berpikir, oh aku udah profit sekian, aku akan mendapatkan misalnya exposure sekian dan sebagainya. Pasti akan ada hal-hal yang sunyi, ada hal-hal yang membosankan, ada hal-hal juga yang kesannya tidak menghasilkan. Tetapi kita harus tidak boleh pernah menyerah.
Kalau misalnya Tuhan sudah kasih visi dalam diri kita, Tuhan sudah kasih misalnya beberapa hal sarana prasarana untuk modal dalam diri kita, tetap jalani itu, berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun seakan-akan hasilnya sekarang tidak menggembirakan atau masih mengecewakan, tapi kita bisa melihat kalau selama kita dengan konsisten, tidak pernah menyerah, gigih, dan mempersembahkan segala sesuatunya yang terbaik untuk pemulihan nama Tuhan, yang terjadi adalah akan menuai dengan bersorak-sorai, pasti pulang dengan bersorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Mau nggak kita sabar untuk ikut dalam rencananya Tuhan, untuk ikut dalam hal-hal yang seakan-akan ini belum pernah terjadi, tapi dengan mata iman kita bisa melihat ke depan, dan nanti ketika saatnya nanti kita juga akan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Terima janji ini sebagai iman di hadapan Tuhan, dan saya yakin masing-masing dari kita semua akan bersorak-sorai dengan membawa berkas-berkas sebagai hasil dari hasil kerja keras kita yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, gimana kalau misalnya ternyata ada momen-momen yang nonton sedikit deg-degan nggak gitu? Misalnya, lu ini kok nonton sih berarti ya, uang yang masuk kan sedikit juga. Ya, gitu. Tapi puji Tuhannya saya mulainya dari sedikit dan saya sudah menjalani itu selama berapa lama. Jadi walaupun dulu mungkin viewernya 5-10, tapi aku ingat nama-namanya 10 orang yang nonton. Aku tahu mereka umur berapa, aku tahu mereka kerja apa. Jadi membangun hubungan dengan orang-orang yang nonton itu juga. Ekosistemnya juga itu ya? Ekosistemnya, ya. Jadi kalau prinsipku mau viewer banyak, viewer sedikit, kita kualitas yang disajikan harus tetap sama. Karena memang kalau misalkan cuma berpatok pada angka itu lama-lama akan stres, karena angka itu kan naik turun ya, enggak mesti. Tergantung misalkan gamenya lagi hot, kadang misalkan satu game dengan game lain itu view-nya bisa beda kayak gitu. Nah, jadi gimana cara jaga kualitasnya? Enggak, soalnya gini, jujur kadang-kadang cuman pas sedikit tahu lah maksudnya ada gamer-gamer yang cewek pakai baju seksi dan wah, enggak sih kalau aku. Nah, ya makanya kita kan anak-anak Tuhan, nggak bisa seperti itu. Nah, apa yang Bro Abi lakukan? Ya, terus itu juga kalau ngomong soal anak-anak Tuhan, aku ini channel gaming yang bisa dibilang cukup sedikit melakukan teknik ini, yaitu tidak berkata kotor. Iya, karena 90% channel gaming di luar sana, makanya juga orang tua itu juga mesti kalau lihat anaknya nonton live streamer dan sebagainya itu juga mesti hati-hati, mendampingi lah. Karena kalau nggak hati-hati itu banyak memang menggunakan kata-kata kotor. Aku juga pernah dapat cap dari orang yang sampai DM, kamu tuh kalau nggak menggunakan cara-cara tertentu, nggak menggunakan kata-kata kotor dan sebagainya itu nggak akan naik gitu. Tapi ya puji Tuhan buktinya bisa gitu. Oke, sebagai kompensasi dari itu ya tentunya anak nonton nggak boleh yang begitu-gitu kan. Ya pakai baju seksi kan nggak mau cowok. Tapi terus juga nggak pakai, dan terus tidak membuat satu yang bombastis yang kadang-kadang lebay apa gitu ya. Misalnya apa gitu. Nah, apa yang Bro Abi lakukan untuk ya jalan seperti biasa, atau yang nonton banyak gitu? Enggak, tapi ya tetap harus disiplin diri sendiri gitu. Karena untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang jam kerjanya itu bisa dibilang tanda petik fleksibel gitu ya. Itu kita ya harus mendisiplin dan memotivasi diri kita sendiri untuk tetap rajin. Kalau seandainya nggak ada yang mengerjakan, ya channelnya nggak akan jalan gitu. Jadi tetap harus berusaha terus untuk nyari lagi, kira-kira dari satu game bisa diulik apanya lagi gitu. Ini tantangannya seorang content creator gaming. Ya. Itu salah satunya. Jadi tidak hanya sesuatu yang bombastis kayak tadi ya. Iya. Tapi orang sebenarnya pengen nonton game itu karena ya dia pengen menang juga kan, makanya dia dapat benefit dari apa yang Bro Abi lakukan dan tayangkan. Ada nggak kisah menarik selama jadi konten kreator gaming ini? Ya, sebenarnya kisah menarik banyak, tapi salah satunya aja puji Tuhan punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan YouTuber besar. Pada saat itu, kalau pernah dengar nama Just No Limit, bahkan juga stand up komedian seperti Raditya Dika, itu saya pernah berkolaborasi untuk main game bareng mereka. Oh serius? Oh Radit itu suka main game? Radit itu gamer banget. Gitu. Iya. Itu gimana ceritanya? Mereka kontak kamu tiba-tiba atau gimana? Ya, puji Tuhan ada dari salah satu teman gitu yang waktu itu main game yang sama, tapi teman saya waktu itu subscribernya sudah jutaan gitu ya. Terus ya waktu itu lagi bikin konten sama Just No Limit, sama adiknya Jessica Jane dan sebagainya itu, ya kebetulan waktu itu orangnya kurang. Terus saya diajak, terus akhirnya jadi berapa kali kolaborasi gitu. Penasaran, kalau di dunia para konten creator gaming ini hubungannya gimana nih antar para konten kreator?
Nah, ini yang uniknya ya, kalau dibandingkan dengan bisnis-bisnis pada umumnya. Kalau pada umumnya bisnis-bisnis itu berkompetisi. Tapi kalau di dunia content creating itu kebanyakan, kalau sekarang itu tidak melulu kompetisi, tapi juga berkolaborasi. Jadi hubungannya baik. Karena apa yang kita sajikan di channelnya kita, brandingnya dan sebagainya itu kan berbeda-beda dari setiap channel gitu. Jadi bisa saling mengenalkan audiens lah istilahnya. Yang crossing follower ya? Crossing follower, ya. Itu yang bedanya dengan memang sekarang kalau bisnis yang konvensional kan semua dia musuh gitu ya. Justru kalau mereka kolaborasi ya justru dua-duanya dapat mutual benefit. Dapat mutual benefit, benar. Di Surabaya sendiri yang Abi tahu ada berapa sih konten kreator gaming? Wah, kalau sekarang memang sudah nggak terhitung ya. Karena kan skalanya kan dari kecil sampai besar. Gitu. Dan juga gini, karena game itu jenisnya banyak banget. Ada yang pria, ada yang wanita juga. Jadi dari yang skala kecil sampai besar tuh udah banyak banget gitu. Dan setiap orang kan bisa aja upload di TikTok, upload di YouTube itu bisa-bisa aja gitu. Cuman ya maksudnya mereka memang kebanyakan ya. Kenapa kok aku sampai nggak tahu jumlahnya? Karena memang kebanyakan itu berhenti di 1-2 bulan pertama. Iya, jadi kayak udah konsisten ya. Iya, kayak mungkin lihat yang view-nya 5 terus itu. Iya. Akhirnya. Betul, terus akhirnya berhenti. Jadi kalau memang jumlahnya itu ya jujur nggak tahu, tapi kalau misalkan yang size-nya menengah ke atas ya mungkin sudah ratusan ya. Kalau di Surabaya sendiri juga. Sudah banyak. Apalagi Jakarta, apalagi Jakarta, betul. I see. Ya. Oke. Nah, langsung ini ngomong sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Bro Abi, apa yang Bro Abi lakukan? Termasuk nanti misalnya dengar-dengar pernah ada yang nolak endorse dan sebagainya gitu ya. Iya, itu soal nolak endorse itu kan karena berhubungan sama value kita sebagai anak Tuhan gitu ya. Aku pernah nolak endorse beberapa kali, itu adalah judi online. Jadi memang sama sekali yang disajikan di channelku itu sama sekali nggak ada unsur kriminal, nggak ada unsur gambling dan sebagainya. Itu aku mau pure gitu. Karena aku tahu ada beberapa channel lain yang melakukannya dan memang godaannya secara nominal tuh lumayan besar. Gitu. Bener ya? Kalau dari yang gitu-gitu tuh... Dari gitu-gitu tuh... Angkanya lebih gede? Angkanya bombastis, tapi itu kan... Kita tahu itu nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu, dan itu nggak seharusnya kita lakukan. Dan terakhir pun kan akhirnya dipanggilin kan ke pihak yang berwenang untuk interogasi. Tapi sebenarnya di belakang layar aku tahu sendiri beberapa yang nggak ketangkep juga masih banyak. Gitu ya. Oke. Yang sudah sempat menikmati angka bombastis tersebut ya. Terus ada satu lagi katanya nolak. Iya, saya juga game, apalagi di channelku juga sama sekali nggak ada game horor. Ya karena belajar dari value dari yang selalu yang Pastor Philip ajarkan gitu ya. Kalau kita nonton film horor dan sebagainya itu kan bisa ada transfer spirit dan sebagainya, itu sama sekali enggak sih. Termasuk yang zombie-zombie apa ya, gitu. Itu juga enggak. Gitu. Oke. Nah, yang horor aja enggak, apalagi pornografi gitu ya? Enggak. Seperti itu. Emang masuk sampai di game juga ya? Ada pasarnya juga. Memang ada channel-channel lain yang memang bisa untuk game yang mengarah ke arah situ, tapi di channelku juga nggak ada. Wah, ini para orang tua harus hati-hati benar ya. Benar. Meskipun gaming ini ternyata semua yang nggak berkenan di hadapan Tuhan itu udah mulai masuk sampai ke... Sudah mulai masuk, ya. Ya oleh karena itu ini gunanya marketplace system kan. Kita menghadirkan anak-anak Tuhan yang orang-orang anak-anak Tuhan bisnisnya biasa-biasa apa. Tapi ternyata ada loh yang berani masuk ke game, masuk ke konten kreator untuk hal sampai dinasihatin netizennya ya. Betul. Harus ngomong kotor katanya. Baru bisa berhasil. Nanti buktinya enggak tuh. Sampai view-nya 5 juta loh. Iya, itu. Saya jadi penasaran nonton. Apa sih ini game? Soalnya kan saya sendiri nggak pernah nonton karena bukan gamer juga. Cuman ponakan saya nonton gitu. Jadi seringkali di itu kayak dengerin orang main. Oh ternyata hari ini berkesempatan ini ketemuan untuk salah satu narasumber kita. Oke, satu lagi ini tantangannya kalau ternyata kolaborasi. Ternyata mungkin waktu itu live streaming bareng pakai Discord dan semuanya online ya. Jadi nggak cuma Bro Abi tapi beberapa yang lain misalnya lagi maki-maki. Terus gimana? Ya sudah kan, maksudnya viewernya juga tahu kalau itu bukan aku yang maki-maki. Kan aku nggak bisa mengontrol mereka gitu. Ya kita juga jadi orang juga fleksibel, cuman kan nggak meniru contoh yang buruk aja gitu. Oke. Tetap bisa bergaul sama semuanya lah gitu. Last question, ini gimana sih kalau di matanya seorang AB masa depan dari content creator as gaming ini? Karena kan barangkali itu teman-teman yang
selama ini mungkin gamenya cuman hobi doang, ternyata setelah mendengarkan ini kayak ternyata bisa jadi duit gitu kan ya. Inspirasi gitu. Jadi boleh kasih gambaran nggak kira-kira seperti apa? Boleh, karena di masa depan, dan itu sudah terjadi di luar negeri ya, dan di Indonesia pun mulai mengikuti jenis profesi yang berada di bidang gaming itu sebenarnya lumayan banyak. Yang pertama jelas atlet e-sports. Itu, tapi kita harus benar-benar atlet e-sports ini? E-sports. Jadi e-sports itu oh ya, kita kenalkan dulu istilah e-sports kali ya. E-sports itu electronic sports. Jadi game dipertandingkan secara kompetitif untuk memperebutkan nilai hadiah. Oh, oke. Tapi main game kan? Sport, tapi main game. Ya. Gamenya nggak harus tentang sport. Nggak harus tentang sport. Kenapa disebut e-sports? Karena atlet-atletnya pun latihan tuh sampai 12 jam sehari. Oh, tapi gini main. Tapi gini, ya. Oh, baru tahu. Gitu. Jadi sport jempol. Sport jempol. Oke. Sebutannya istilah kekiniannya itu e-sports gitu. Tapi kalau misalnya seperti itu berarti penghasilannya cuma kalau dia menang lomba kan? Kan ada gajinya, kontraknya itu lumayan fantastis sih. Ada yang gaji? Serius. Oh, wow. Sampai di Indonesia pun itu ada yang bulanannya ratusan itu ada. Atlet e-sports. Atlet e-sport? Ya. Bulanannya. Oh, wow, oke. Itu bahkan ketika dia lagi off season, lagi nggak tanding, itu gajinya kan tetap jalan, itu memang ada. Wow. Aku tahu sendiri. Isi. Itu kemungkinan pertama. Cuman atlet e-sports ini memang, kalau di game yang gede di Indonesia ya, dalam setahun mungkin yang dikontrak itu 50 orang, yang mau menuju ke 50 orang ini 100.000. Oh. Jadi setiap tahun memang persaingannya begitu ketat. Tapi itu kan kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah jadi content creator seperti saya. Kemungkinan ketiga itu bisa jadi juri. Termasuk aku pun pernah jadi juri untuk lomba-lomba game. Gitu. Jadi wasit dan itu juga lumayan juga gitu. Untuk ngelihat ini skillnya Terus habis itu misalkan ada selisih paham antar pemain, itu harus ditengahi oleh wasit gitu. Terus kemungkinan yang keempat itu namanya caster. Caster tuh ibaratnya yang paling gampang itu seperti komentator bola. Setiap lomba game itu punya casternya gitu. Oke. Dan juga nggak cuma caster, ada juga yang namanya analis gitu. Kalau gabung di tim e-sport juga macam-macam pekerjaannya. Sekarang bahkan di Korea pun itu sudah ada jurusan e-sports. Kuliahnya ada jurusan e-sports. Jadi misalkan lulusannya itu kalau misalkan yang dual degree sama psikologi itu bisa jadi namanya e-sport psychologist. Jadi dia tuh untuk memotivasi anak-anak yang di tim e-sports ini untuk bertanding. Itu ada tim psikologisnya, ada tim analisnya dan sebagainya. Jadi sebenarnya profesinya masih sangat luas sih. Wah, ternyata berkembang sekali ya. Berkembang sekali. Saya udah ketinggalan jauh. Nah, jadi beberapa di antara kita yang mungkin memikir bisnisnya gitu-gitu aja. Oh, saya jadi orang kantoran atau apa, bisa jadi loh. Hari ini akan membuat satu inspirasi yang baru buat Anda. Beberapa pintu terbuka dan Anda bisa mulai. Itu mulai dari weekend. Iya. Anda tetap bisa kerja, terus weekendnya upload. Bikin konten. Bikin konten, ya. Gitu ya. Seperti itu. Keren. Oke, thank you so much, Abe, buat sharingnya. Semoga jadi inspirasi. Dan di akhir ini minta tolong boleh mendoakan untuk setiap teman-teman kita mungkin yang lagi bingung mau cari karir gimana, atau mungkin yang lagi stuck tuh, yang kayak tadi viewernya 5 terus gitu, dan udah patah semangat. Nah, boleh didoakan. Oke. Aku doakan mungkin lebih general ya. Terima kasih Tuhan Yesus, mendoakan semua jemaat GMS dimanapun yang nonton Marketplace Wisdom hari ini, yang mungkin menyalurkan passionnya lewat sosial media, apapun bentuknya, nggak harus gaming Tuhan, tetapi yang mungkin sedang berusaha untuk meningkatkan penghasilannya lewat sosial media, memberkati mereka semua supaya mereka bisa konsisten, dan juga yang terutama adalah bisa menjadi berkat, bisa menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa lewat sosial media mereka, lewat passion yang mereka salurkan Tuhan. Biarkan Engkau yang mau pakai Tuhan, setiap kami Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi terang-Mu, apapun bentuknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, memberkati Pastor Fandi dan juga Cik Ivana sebagai host hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, thank you. Thank you, Bro Abe. Jangan pernah batasi Tuhan, karena Tuhan tuh bisa melakukan apapun ini, dari gamer aja bisa jadi seperti ini gitu kan ya, dari pandemi dan pivot menjadi seorang gamer yang sukses. So jangan patah semangat, saya percaya Tuhan selalu ada buat kalian. See you di Marketplace Wisdom yang berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, God bless.